Kanker dikenal sebagai penyakit dengan mortalitas yang tinggi, khususnya kanker usus besar, mortalitasnya, angka kematiannya mencapai 50%. Nah, endoskopi juga bisa dilakukan pada mereka yang datang dengan symptoms. Kalau tadi screening dilakukan pada mereka yang belum ada symptomsnya, belum ada gejalanya, maka endoskopi juga bisa dilakukan pada mereka yang sudah dengan gejala. Gejala apa yang dikaitkan dengan kanker usus besar? Di antara adalah yang pertama, adanya tanda berat badan turun yang nggak jelas sebabnya, kemudian anemia yang nggak jelas sebabnya, atau BAB, mencret ataupun sembelit, kemudian BAB yang berdarah. Semua ini merupakan tanda-tanda awal yang sebenarnya sifatnya umum, tapi bisa mengarah ke kanker usus besar. Oleh karena itu, bila ada tanda-tanda seperti ini, sebaiknya dilakukan pemeriksaan kolonoskopi untuk memastikan ada tidaknya tumor ataupun kanker dalam usus seseorang. Selain endoskopi, sebenarnya ada beberapa modalitas lain yang bisa digunakan, baik untuk screening maupun untuk diagnosis kanker usus besar. Seperti misalnya rektosigmoidoskopi, kemudian colon in loop, atau sekarang juga beberapa center dengan peralatan CT scan yang bagus bisa melakukan CT kolonografi atau virtual kolonoskopi. Artinya, kalau sekiranya ditemukan ada tanda-tanda gambaran tumor di dalam usus besar seseorang, tentu perlu dilanjutkan dengan kolonoskopi untuk memastikan lebih lanjut dan juga sekaligus mengambil sampel jaringan dengan tindakan yang kita sebut sebagai biopsi. Untuk hasil pemeriksaan kolonoskopi ini, biasa kita menemukan beberapa bentuk benjolan atau tumor. Bisa dia berupa polip yang umumnya masih jinak. Jadi polip bisa kecil ukurannya, bisa sedang, bisa besar juga. Atau bisa dalam bentuk apa kita bilang sebagai kanker stadium awal. Dan bisa juga kanker stadium lanjut. Ya tentu semua bentuk dari temuan ini akan memiliki implikasi masing-masing dalam hal tindakan yang perlu dilakukan. Kalau polip masih ukuran kecil, sedang, dan besar sekalipun, beberapa tindakan endoskopi bisa dilakukan untuk mengangkat polip tersebut. Namun, kalau yang ditemukan berupa kanker, apalagi sudah lanjut, ya tentu tindakan operasi dibutuhkan untuk mengatasi atau mengangkat tumor tersebut. Nah, sahabat portal kanker, kalau seseorang didiagnosis ada kanker, kemudian lakukan tindakan terapeutik yang komprehensif meliputi entah pembedahan, kemo, radiasi, ya, dan kanker yang terangkat secara sempurna, apa yang perlu kita lakukan? Tetap perlu diawasin. Nah, pengawasan yang sering kita anjurkan adalah yang pertama, evaluasi berkala, yang kita sebut sebagai surveillance. Bisa dilakukan dengan kolonoskopi untuk melihat langsung ke tempat timbulnya kanker, apakah masih ada sisanya, apakah ada kanker baru yang muncul kembali. Tapi juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan CEA. Bila mana sebelum operasi CEA-nya tinggi, maka peningkatan CEA setelah operasi boleh jadi menjadi petunjuk awal adanya kanker baru yang muncul. Tentu tidak semua penderita kanker usus besar ini menunjukkan hasil CEA yang tinggi sebelum dioperasi. Oleh karena itu CEA pun tidak sepenuhnya bisa kita andalkan untuk jadi patokan apakah kanker ini berulang atau tidak setelah pengobatan standar dilakukan. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua sahabat portal kanker. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat portal kanker. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di episode berikutnya.